Arkan Wahyu, anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengajukan gugatan uji materi atas batas usia pelaksanaan Pilkada 2024 dan menanggapi hal ini anggota Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Idam Holik mengaku menghormati gugatan tersebut sebagai bentuk hak konstitusional dari setiap warga negara. Mahasiswa UNS Solo Arkaan Wahyu dan pengacara warga Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Sigit Nugroho Sudibyanto mengajukan permohonan pengujian material pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ada dua pengajuan uji materi yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Meski keduanya sama-sama mengajukan uji materi pasal 7, uji materi pertama yang diajukan Sigit yakni penghitungan umur bakal calon pilkada dilakukan sejak pendaftaran. Sementara uji materi kedua diajukan Arkaan, dihitung sejak penetapan calon. Ini adalah uji materi pemanaan atas undang-undang. Beda dengan yang baru saja di media, kaitannya uji materi oleh Partai Garuda. Beda. Nah, alasan politik lain apa? Ini biar tahu semua. Nanti Mas Sigit akan menyampaikan, saya akan menyampaikan dari sisi Mas Arkan. Mas Arkan ini adalah orang Solo asli. Asli KTP Solo, mahasiswa UNS. Beliau mengajukan ini ingin agar Mas Kaisang ini nanti menyalonkan di Kota Solo. Dia tidak bisa ujuk-ujuk langsung ke gubernur DKI atau Jawa Tengah. Dia inginnya adalah dia jadi wali kota dulu. Sehingga dengan uji materi ini nanti dikabulkan, maka Mas Kaisang hanya bisa memenuhi syarat di Solo wali kota kan batasnya. Dari gugatan uji materi yang diajukan Arkaan, Arif menjelaskan agar putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bisa maju di Pilkada Solo. Sementara itu penggugat Sigit mengatakan alasannya mengajukan gugatan itu agar Kaisang tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Menurut Sigit harus ada kepastian hukum kapan usia mulai dihitung. Jika dihitung sejak pendaftaran, Kaisang yang lahir pada 25 Desember 1994 tidak bisa mendaftar di Pilgub. Makanya di sini tuntutan saya adalah 30 tahun dimaknai pada saat pendaftaran sebagai calon gubernur seperti itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ya sudah pasti Mas Kaisang kan belum bisa 30 tahun. Saya menginginkan 30 tahun itu dimaknai pada saat pendaftaran. Jadi biar Mas Kaisang tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sigit mengaku ada alasan politis di balik pengajuan gugatannya itu. Ia ingin maju sebagai cagup Jateng sehingga persaingan di bursa cagup bisa semakin dinamis tanpa kehadiran Kaisang sebab usia Ketua Umum PSI saat pendaftaran belum genap 30 tahun. Kami yakini selama itu baik, maka kami nilai itu adalah kritik yang konstruktif. Menanggapi uji materi batas usia calon kepala daerah, anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Holik mengaku menghormati gugatan tersebut sebagai bentuk hak konstitusional dari setiap warga negara. Berkenaan judicial review, undang-undang terhadap undang-undang dasar itu merupakan hak konstitusional warga negara. Kami juga sempat mendapatkan informasi tersebut. Ya, tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami harus menghormati penggunaan hak konstitusional tersebut. Dan ya nanti apabila memang dalam persidangan KPU sebagai penyelenggara pilkada dibutuhkan keterangannya, tentunya sebagaimana yang senantiasa menjadi tradisi kami, ya KPU siap memberikan keterangan berkenaan dengan hal tersebut jika dibutuhkan oleh mahkamah. Sebelumnya KPU telah menetapkan aturan terkait proses Pilkada 2024 melalui Peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mengatur syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota atau calon bupati dan calon wakil bupati, terhitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih. KPU mengaku menetapkan PKPU tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 24 yang sebelumnya digugat oleh Partai Garuda. Tim Liputan CNN Indonesia.
Mahasiswa UNS Solo Arkaan Wahyu dan pengacara Sigit Nugroho Sudubianto mengajukan permohonan pengujian material pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Benarkah langkah ini untuk menjegal nama Kaisang yang kini digadang-gadang sebagai calon gubernur di sejumlah daerah? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada kuasa hukum dari Arkaan Wahyu, Arif Sahudi, serta pakar hukum tata negara STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam, ada Mbak Bibip, Mas Arif. Apa kabar? Malam, Mas. Baik, langsung saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi saya langsung saja ke Mas Arif. Jadi artinya kalau langsung ditafsirkan orang ini kemudian untuk menjegal nama Mas Kaisang, itukah kemudian motif utamanya pengajuan gugatan ini, Mas Arif? Jadi motif ajukan gugatan ada dua. Yang pertama dari aspek hukum, kalau kita mempelajari PKPU sejak tahun 2010 sampai sekarang, ini kan ada terbit 5 PKPU. Yang 2 PKPU pertama menyampaikan bahwa mulainya dihitung itu sejak pendaftaran. Kemudian 2 lagi PKPU dan terakhir 2020 kemarin saat penetapan calon. Tahun 2004 ini saat penetapan hasil kan, saat pelantikan. Artinya apa? Kita butuh kepastian pemaknaan atau tafsir pasal ini dari lembaga penafsir yang paling tepat, yakni Mahkamah Konstitusi. Karena ini kan menafsirkan undang-undang. Dengan dasar itu, karena kita butuh kepastian, sebenarnya standarnya itu untuk dikatakan kapan dimulainya menghitung kapan. Karena KPU pernah menyampaikan saat pendaftaran itu 2 PKPU. Kemudian saat penetapan 2 PKPU, baru tahun ini saat pelantikan kan. Nah, ini aspek dari kepastian hukum, kita butuh tafsir itu. Jadi artinya ini harapannya sebenarnya, Mas Arief, jadi artinya harapannya akan ada penambahan frasa atau kalimat begitu ya, yang membreakdown dari undang-undang itu, yang diinginkan oleh... Ya pemaknaan. Ini berlaku, pasal 7 ini berlaku sepanjang dimaknai sejak penetapan. Baik. Jadi ada aspek karena KPU menafsirkan banyak hal, maka kita butuh satu tafsir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pasal itu. Baik. Sebelum nanti saya juga tanyakan soal politiknya, saya akan ke Mbak Bibip terlebih dahulu. Jadi artinya Mbak Bibip, tepatkah kemudian ini kita meminta tafsir yang kemudian secara detail begitu, ataukah ini akan kemudian kita akan kembali pada pembahasan seperti pada akhir tahun lalu begitu, Mbak Bibip? Ya, menurut saya sih tepat karena sekarang ada situasi yang berbeda dengan putusan 90 tahun lalu, karena sekarang ada putusan Mahkamah Agung yang justru ini unik sekali dan agak melingkar-lingkar sedikit tapi tujuannya sama. Putusan Mahkamah Agung itu yang kemudian sudah dibuatkan dalam peraturan KPU yang sebenarnya kalau menurut saya keliru. Kok pendaftaran calon tapi ditentukan usianya pas pelantikan, namanya saja udah beda, satu pendaftaran satu pelantikan. Artinya memang ada ketidakpastian hukum gara-gara ada Partai Garuda yang masuknya melalui MA dan kemudian mengubah PKPU. Jadi tepat sih kalau sekarang dicoba diluruskan lagi. Tapi satu hal yang ingin saya catat, Mas, sebenarnya kan sejauh yang saya amati, silakan dikoreksi kalau salah, ada 5 permohonan. Yang 3 nomornya 70, 71, 72 itu sudah ada sidang pendahuluan pada hari Jumat dan mereka semua mintanya dikembalikan dong tafsirnya bahwa yang benar adalah pas pendaftaran. Jadi 22 penetapan September. Calon ya artinya ya. Ya, maksud saya penetapan calon gitu, bukan pas pelantikan. Kemudian tadi yang saya dengar Pak Sigit bilangnya juga mau seperti itu. Jadi 4. Nah, sementara yang mintanya ke pelantikan itu sebenarnya cuma 1, yaitu yang diwakili oleh Mas Arif tadi ya, Mas Arkaan. Nah, jadi ini situasinya, sehingga kalau pertanyaannya tepat atau tidak, ya tepat, karena memang yang sudah diputus oleh MA menurut kami keliru. Tapi kan tidak ada tempat lagi untuk mempersoalkan itu, bahkan PKPU-nya sudah berubah. Padahal ini adalah tafsir undang-undang.
yang memang letaknya kemudian di Mahkamah Konstitusi, Mas. Jadi artinya kalau kemudian pun nanti akan diterima, kemudian akan membuahkan hasil yang berbeda dengan yang sudah ada, yang kemudian kemarin KPU juga sempat mengatakan bahwa ya dibuat saja pada akhir 2024 begitu, akankah ini kemudian akan membuat ya gejolak, apalagi tinggal sebulan lagi kurang lebih pendaftaran, Mbak Bibip? Membuat gejolak itu pasti, tapi kan ini sebuah gejolak yang sebenarnya tidak kita inginkan sebagai publik, tapi diinginkan oleh sebagian pihak yang ngotot pengen sekali supaya ada yang bisa ikut pilkada meskipun 22 September belum 30 tahun gitu. Jadi kita kalau mau di blame someone ya itu gitu ya. Memang akan membuat kekisruhan, tapi artinya kekisruhannya sebenarnya tapi jelas begitu ya. Kekisruhannya paling ribut-ribut sedikit, tapi secara hukum nanti akan jelas sekali bahwa seandainya ya Mahkamah Konstitusi penalaran hukumnya wajar menurut saya, maka dia akan kembalikan namanya pendaftaran, syarat pendaftaran ya pendaftaran, sehingga nanti bahkan KPU dalam peraturan yang baru menetapkan satu tanggal begitu, itu pasti nanti harus disesuaikan dan itu pasti akan terjadi sedikit gejolak politik, tapi itulah yang harus kita lakukan supaya kita rapi, tidak main membengkok-bengkokkan hukum menjelang pilkada atau menjelang pemilu seperti ini. Oke, baik, saya ke Mas Arief jadi kalau begitu. Jadi artinya Mas Arief kalau kemudian memang ini masih pembahasan PKPU turunan dari MA pun masih kemudian dibahas hingga saat ini. Jadi artinya seberapa pihak Anda yakin ini masih akan bisa dikembalikan minimal kalau kemudian tafsirnya pada PKPU yang lama begitu? Pun nanti misalkan tidak secara gamblang MK bisa menafsirkan dan menempatkan di mana penjabarannya. Mas Arief. Yang pertama saya mengoreksi dulu dari Mbak Bivitri, yang kita ajukan kan dua. Yang satu Mas Arkan itu saat penetapan bakal calon itu, kalau Mas Sigit saat pendaftaran. Karena sama-sama saya kuasa hukumnya. Oke. Jadi kita mengajukan dua permohonan. Karena memang tafsirnya KPU pernah menafsirkan dua hal itu. Nah, terkait dengan mepetnya, ini kan di Indonesia sudah banyak pengalaman. Pak Mahfud pernah membuka dari tertutup menjadi terbuka, itu ya mepet. Kemarin yang mepet itu hal menurut saya bukan hal yang harus kita ributkan demi pelurusan ini semua. Oke, jadi sebetulnya targetnya adalah pada saat penetapannya, ketika sudah melalui proses pendaftaran atau saat mendaftarkan di harinya, yang kemudian itu menjadi target dari klien Anda, Mas Arief. Jadi begini, kalau di PKPU itu, Mas, ini yang tercatat ya, PKPU itu kan ada tahapan pemilu, ada pendaftaran, setelah berkas dinyatakan lengkap, penetapan bahwa dia calon yang layak dicoblos, kan masuk tanda gambar. Baru setelah pemilu ada penetapan siapa yang terpilih. Nah, kita ini adalah di dua, yang satu Mas Sigit mengajukan di saat pendaftaran, kemudian Mas Arkan itu adalah saat penetapan bakal calon, bakal menjadi calon. Belum ada pemilihan. Oke, jadi kalau PKPU yang terakhir yang disahkan ini adalah setelah pemilu ada penetapan siapa yang terpilih kan. Oke, jadi bukan mengembalikan pada PKPU yang lama, tapi menambahkan frasa tafsiran itu ya, yang kemudian diajukan dua klien Anda. Mengajukan dua itu biar mahkamah milih mana. Kalau milih pendaftaran berarti Mas Kaisang ya belum. Kalau milih penetapan bakal calon juga belum. Karena kalau lihat PKPU tahapan, pendaftaran itu bulan, kalau tidak salah tanggal 20 Agustus, penetapan kalau tidak salah tanggal 20 September 2004. Oke, baik. Saya minta komentarnya Mbak Bibi. Jadi ada dua ternyata begitu rasanya pilihan bagi MK bisa menganalisa terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi nanti kita baca dulu ya permohonan secara lengkap. Tapi intinya begini, kalau kita kembalikan ke soal, kan topiknya adalah apakah ini demi menjegal Kaisang atau tidak. Buat saya ini bukan soal seorang Kaisang ya. Tapi jadi kita juga kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Bahwa ini sudah kali ketiga berarti ya, kali pertama putusan 90, kali keduanya itu putusan Mahkamah Agung, dan sekarang ini kali ketiga mau masuk MK lagi. Ini adalah cara-cara yang tidak benar dalam berdemokrasi dan bernegara hukum. Kita setuju namanya hukum, bahkan saya sebenarnya suka banget kalau misalnya anak muda bisa maju. Tapi caranya
bukan melalui pengadilan. Harusnya hal seperti itu diperdebatkan di lembaga legislatif atau kalau mau mengubah peraturan KPU, diubahnya secara terbuka melalui perubahan peraturan KPU. Nah, jadi saya kira dimajukannya sejauh ini sudah 5, berarti yang 3 sudah saya lihat di websitenya Mahkamah Konstitusi, sudah ada sidang pendahuluan. Yang 3 itu paling tidak, karena sudah baca permohonannya, menurut saya bagus. Karena mereka ingin meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, itu memang salah itu kemarin. Tapi forum kalau di Mahkamah Agung, kalau judicial review, tidak ada forum untuk banding atau kasasi. Sehingga akhirnya ya harus dilakukan. Dan ini adalah cara yang tidak, sebenarnya kan tidak ada tingkatannya ya, Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi lebih tinggi, tidak begitu. Tapi paling tidak ini forum yang bisa digunakan lah untuk memperbaiki kesalahan tafsir yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau nanti gagal ya, saya kira bagus juga ya, karena kan kita semua tidak setuju nepotisme dan kita khawatir sebenarnya ini yang tengah terjadi. Oke, tapi sebelum ke sana, saya ingat bagaimana perdebatan kita paling tidak di keputusan 90 MK di tahun lalu adalah soal open public policy begitu. Akankah ini kemudian juga bisa mengulang perdebatan itu, Mbak Bibip? Pasti akan mengulang. Jadi itulah kekhawatirannya sebenarnya. Tapi mari saya kira karena Mahkamah Konstitusi sendiri itu sudah bahkan membuatkan putusan 90 yang sudah membongkar sendiri argumen mereka tentang open legal policy, maka sebenarnya dengan cara pandang yang serupa mereka bisa olah lagi untuk kemudian memutus apakah ini akan dia putus dalam amar putusannya diterima atau tidak. Tapi kan nanti kita juga akan bisa lihat dalam pertimbangan hukumnya. Bisa saja ya dia memberikan arahan gitu, sebaiknya sebenarnya seperti apa. Karena mereka memang tidak dalam posisi bisa mengubah putusan Mahkamah Agung. Tapi paling tidak mereka bisa memberikan tafsir yang lebih jelas soal apa yang sebenarnya dimaksud dengan usia pada saat pendaftaran itu. Kita lihat saja nanti bagaimana. Oke, baik. Anda juga sudah menyinggung jangan hanya kemudian hanya karena satu faktor begitu ya. Ini yang kemudian saya akan tanyakan pun dari motif politiknya begitu Mas Arief. Apakah kemudian hanya soal menjegal, hanya soal keinginan Mas Kaisang tidak di level gubernur tapi kemudian memimpin Kota Solo? Tapi jangan langsung jawab Mas Arief karena kita akan jeda senek. Setelah jeda saya akan tanyakan kepada Mas Arief dan juga Mbak Bibip. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya langsung ke Mas Arief Sahudi kalau begitu Mas Arief. Jadi artinya memang ini kemudian secara motif politik adalah menjegal tidak agar Mas Kaisang memang tidak pada tingkatan pemilihan gubernur tapi di Kota Solo begitu ya? Mas Arief. Yang pertama kalau yang diajukan atas nama Mas Sigit kan sudah dijawab. Karena dia ingin nyalon dan kalau nanti Mas Kaisang ikut tampil di Jawa Tengah kan potensinya kalah kalau Mas Kaisang masuk. Karena pasti lebih kuat. Kalau di posisi di Solo, sesuai dengan yang disampaikan ke saya dari Mas Arkan, ya biar dia fokus dulu lah di Solo. Kemudian apalagi kalau nanti yang jadi Mas Kaisang kan potensi Solo akan menjadi lebih besar kan tinggi karena kakaknya Wapres. Kemudian bapaknya mantan presiden. Nah, sehingga sebagai warga Solo kan ingin tetap nanti Solo Kuncoro. Apalagi setelah menjabat Ketua Umum PSI kan Solo itu Mas, dulu anggota dewannya dari PSI hanya satu kursi. Setelah Mas Kaisang menjadi 5. Artinya indikasi dari aspek politik kan PSI diterima. Makanya kalau Mas Kaisang ini bisa fokus jadi mungkin ya ini respon dari Mas Arkan harapan bukan melarang orang mencalon kemana, tapi harapannya bisa fokus di Solo kan potensinya lebih besar, rakyat Solo juga lebih senang, buktinya partainya juga meloncatnya lebih dari 100% dari 1 menjadi 5, itu kan hampir 200 atau bahkan 400%. Oke, jadi secara spesifik itu menjadi dasarnya kemudian ya? Bukan kemudian atas kepentingan ya generasi muda agar lebih matang terlebih dahulu, begitu? Enggak, ya kepentingannya itu.
Oke, baik, saya ke Mbak Bib. Silakan Mas Arief. Iya. Silakan lanjutkan. Jadi kepentingannya murni agar Solo tetap bisa maju. Dipimpin oleh Mas Kaisang, adiknya Wapres terpilih, kemudian anaknya mantan presiden, kemudian partainya di Solo juga laku. Dari 1 kursi menjadi 5. Oke, jadi ini di bawah kepemimpinan Mas Kaisang. Baik, itu harapan kalau dari Mas Arkaan begitu ya? Oke. Harapan. Baik, oke. Itu menjadi dasar dan juga motif yang ada di baliknya. Saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Jadi artinya saya ingin menyambungkan pada statement Anda sebelumnya. Bagaimana kemudian ya artinya instrumen ini digunakan hanya untuk 1 orang begitu. Saya minta komentar Anda, Mbak. Ya, saya sejak membaca berita ini sebenarnya yang terpikir adalah begitu cintanya keluarga Mas Arkaan ini dengan keluarga Pak Jokowi ya. Mulai dari Pak Jokowi wali kota, kemudian Mas Kaisang juga diupayakan begitu dengan putusan 90, dan sekarang juga maksud saya Mas Gibran, sekarang juga Mas Kaisang diupayakan. Jadi cinta betul rupanya dengan keluarga atau dinasti Pak Jokowi. Tapi jadi saya belum terpikir selain alasan itu, selain alasan cinta keluarga, tapi juga yang kemudian perlu kita gali adalah ini adalah sebuah analisis politik, sebuah keinginan dari seorang mahasiswa atau siapapun kemudian yang diajak berdiskusi, kita semua tidak ada yang tahu. Tapi kan kita juga mesti melihat situasi bagaimana tawar-menawar politik di antara partai-partai politik yang ada. Apakah sebenarnya inilah yang diinginkan oleh PSI kah, atau misalnya yang lain yang juga sekarang sedang berupaya menarik Kaisang, karena kita semua tahu karena keluarganya maka kemungkinan untuk menang bagi anak-anak dan menantu Pak Jokowi pasti sangat besar, dan oleh karena itu dia diperebutkan oleh banyak sekali partai. Jadi tidak hanya PSI seorang, dan harapannya saya kira bukan hanya harapan keluarga Arkaan seorang begitu ya. Ini yang kita harus gali lebih jauh, dan kalau saya sih memikirkan bahwa saya sendiri bukan warga Solo tentu saja, tapi akan baik sekali sebenarnya bagi warga Solo untuk punya berbagai spektrum kemungkinan kepala daerah begitu, yang saya kira akan banyak membuka kemungkinan inovasi dan lain sebagainya. Begitu Mas. Oke, jadi artinya segitu cintanya Mas Arief kemudian paling tidak kalau mewakili Mas Arkaan begitu ya, yang katanya juga warga Solo, juga kemudian menginginkan kelanjutannya begitu. Apakah itu memang murni dari pemikiran Mas Arkaan, atau kemudian ada desakan-desakan pihak lain paling tidak di Solo untuk bisa mengarahkan seperti itu, Mas? Ya kalau saya kan kuasa hukum tuh Mas. Tapi paling tidak adakah cerita itu yang kemudian Anda dapatkan? Kuasa hukum 2 pemohon, 1 Mas Sigit, 1 Mas Arkaan. Mas Sigit tadi menyampaikan akan mencalonkan gubernur jika Kaisang tidak nyalon. Lah kemudian Mas Arkaan ditanya aspek politik, saya sampaikan kan pernah cerita saya. Gitu. Oke. Jadi artinya saya pribadi bukan orang Solo, saya orang Sukoharjo. Tapi kan artinya motif itu juga pasti diceritakan klien Anda dong, untuk kemudian Anda bisa menyampaikan standingnya pada saat nanti begitu. Iya. Oke, jadi baik kalau begitu. Baik, oke. Saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Mbak Bibip, artinya pun nanti misalkan MK akan memutuskan dan mengembalikan minimal pada PKPU yang lama begitu, kita bisa menyambut baik pola ini, atau ke depan nanti kita bisa lebih tidak menggunakan instrumen hukum untuk kemudian proses-proses politik ke depannya begitu Mbak Bibi? Ya, itulah. Jadi kalau saya memang sangat berharap sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa memutus seadil-adilnya untuk memperbaiki kesalahan penalaran yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan sebenarnya termasuk walaupun nggak bisa langsung ke putusan 90 ya, karena itu sudah lama berlalu juga, tapi paling tidak mulai ada pemikiran yang lebih jernih lah begitu ya. Itu yang harus kita pegang, dan benar sekali Mas bahwa yang kita sekarang harus pikirkan ke depannya adalah jangan sampai nih politicization of the judiciary, mempolitiskan lembaga-lembaga pengadilan seperti yang belakangan ini terjadi, karena memang pengadilan kan cara instan tuh beberapa minggu bisa keluar putusannya, ketimbang proses politik di DPR yang bisa lama tentu saja dan perdebatannya hangat. Tapi itulah demokrasi gitu. Seharusnya hal-hal seperti ini yang kelihatannya remeh seakan-akan ya karena urusan umur, tapi kemudian kan kita ternyata
di balik persoalan umur itu kita berhadapan dengan isu nepotisme dan politik dinasti. Karena itu sebenarnya harusnya dikembalikan saja diskusinya kepada lembaga politik supaya juga lebih partisipatif. Itulah demokrasi gitu. Jadi jangan hanya 9 orang hakim atau 3 orang hakim yang memutuskan, yang sebenarnya kepentingannya lebih banyak untuk nepotisme atau dinasti politik seperti ini. Oke, baik. Tentu harapan ini menjadi catatan bagi demokrasi kita ke depannya. Terima kasih waktu dari para narasumber untuk waktu dan juga insight-nya. Ada Mas Arief Sahudi, kuasa hukum Mas Arkan Wahyu, serta Mbak Bibip atau Mbak Fitri Susanti, pakar hukum tata negara, telah bergabung sama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.